Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Paulus. Kami akan mempresentasikan penjaga ciptaan Allah. Kelompok Paulus terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Arvin Fernando Simatupang. Yang kedua, Gian Franco Goja. Dan yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Hini Marlin. Dan yang keempat, Ivan Raymond. Dan yang kelima, Ricky Virgilianto. Dan yang terakhir, Sally Loriana. Saya akan mempresentasikan pengertian ekonomi dan ekologi. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan hukum. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau penata layanan rumah tangga atau housekeeping. Ekologi gabungan dari kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga dan logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Selanjutnya, hubungan antara ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi menjadi pusat perhatian, sebab pada dasarnya masalah ekologi timbul sebagai akibat serta menjadi korban dari kegiatan ekonomi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis, yang justru saling membantu dan membina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gian Franco Gozal. Alasan yang paling banyak dikemukakan untuk menentukan aturan-aturan mengenai lingkungan hidup adalah ekonomi. Ialah demi pertemuan ekonomi, pendanaan modal asing, industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, persaingan global, dan berbagai macam. Jadi pertanyaannya, apakah memang dapat dipergunakan bila kita mengorbankan ekologi demi ekonomi? Mengorbankan sesuatu yang hanya sama, kita harus melakukannya demi tujuan yang lebih luhur. Dan kita yakin bahwa manfaatnya lebih besar daripada kelangsungan pembangunan. Dalam kaitannya dengan ekologi, ekonomi sering berjalan sendiri. Ekonomi sering dikelola dengan naluri, kebohongan, kesalahan, ketidaksabaran, keraguan, kebodohan, dan kecerobohan. Sehingga kita harus menolak pemahaman tersebut bahwa kita harus mengorbankan ekologi dan ekonomi, seolah-olah ekonomi itu lebih kita harus mengatakan ekonomi yang harus melestarikan ekologi. Apabila kita mesti mengembangkan ekologi, pengorbanan ini hanya dapat dibenarkan apabila itu benar-benar dibutuhkan dan sendiri. Yang kita masukkan kehidupan itu akan menjadi kembali khusus. Hidup adalah segala benar. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi ini, tentang manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang sangat tergantung dan saling membutuhkan. Selanjutnya, pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Dalam Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya dan dunia serta yang ada di dalamnya. Alkitab juga berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru. Terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi yang baru tersebut adalah bumi yang bebas dari polusi atau pencemaran dan destruksi atau pengerusakan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Jadi, menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga dipertegas lewat kehadiran Kristus Yesus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manusia dan alam. Salah satu penyebab dari lingkungan hidup yang kian menjadi rusak adalah mungkin dikarenakan cara pandang dan sikap manusia yang telah salah terhadap alam. Karena memang benar, pemahaman dan cara pandang orang terkait lingkungan hidup akan mempengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka akan memperlakukan alam. Krisis lingkungan hidup yang dialami manusia pada masa sekarang merupakan akibat langsung dari kurang pedulinya manusia terhadap pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri. Jadi, artinya manusia umumnya melakukan pengelolaan sumber-sumber alam tidak peduli pada peran etika. Dengan kata lain, krisis lingkungan hidup yang dialami manusia berakar pada krisis etika atau moral. Shalom, nama saya Ricky Virgilianto. Sekarang saya akan membahas tentang sikap manusia dengan alam.
Ada macam-macam sikap manusia terhadap alam. Sikap tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 sikap utama. Yang pertama yaitu sikap melebih-lebihkan atau mendewakan alam. Sikap ini terutama tampak dalam masyarakat tradisional atau pejuang ekologi ekstrim yang marak belakangan ini, seperti paradigm ekologi. Yang kedua, sikap merendahkan alam, di mana manusia memandang alam sebagai objek semata yang bebas dieksplorasi dan dieksploitasi untuk pemuasan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sikap harmonis dan dialogis, yang merupakan jalan tengah emas atas dua sikap kita sebagai prinsip ekologi baru. Sikap ini melihat alam sebagai saudara-saudari, sahabat, ibu, dan rumah di mana manusia hidup dan berinteraksi. Berikut sikap yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap alam, yaitu tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang berdampak buruk untuk alam. Yang kedua, menyadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal. Lingkungan dan manusia bukan dua hal yang bisa dipisahkan begitu saja. Jika manusia tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan, maka ia akan kehilangan tempat tinggal bagi manusia. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menggunakan produk ramah lingkungan, seperti menghindari penggunaan plastik serta barang yang susah terurai oleh tanah. Seperti difirmankan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, melalui ayat Alkitab ini, kita bisa melihat bahwasanya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki akal budi dan diberikan tanggung jawab dalam mengupayakan, mengembangkan, dan memelihara alam dengan baik. Sehingga sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjaga dan mempedulikan lingkungan sekitar dan tidak merusaknya. Nah, berdasarkan presentasi dari teman-teman sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ekonomi dan ekologi adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Namun keduanya haruslah sama-sama diperhatikan dan tidak boleh timpang. Ekonomi yang baik tanpa adanya ekologi yang baik akan berujung pada perusakan alam dan lingkungan. Sebaliknya, ekologi yang baik tanpa ekonomi yang baik akan berujung pada kehidupan yang tidak harmonis dan memadai. Sehingga menjadi kesimpulan bahwa keduanya perlu berkembang bersama. Sebagai manusia, terlebih lagi sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita haruslah lebih mempedulikan dan menjaga lingkungan sekitar kita, sebagaimana telah juga difirmankan oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi. Maka melalui presentasi ini, kami menyarankan agar kita semua dapat lebih lagi menyadari pentingnya menjaga dengan baik perekonomian maupun ekologi atau lingkungan sekitar kita. Bukan sebagai sebuah bentuk formalitas saja, melainkan dengan sepenuh hati dan respons terhadap kehendak Tuhan. Sehingga tentunya melalui kesadaran dan perbuatan ini, juga akan memuliakan nama Tuhan. Demikian presentasi dari kelompok Paulus. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Shalom.